Sungguh jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan pencipta segala sesuatu. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Di dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Kristus telah menjamin kemenangan yang gilang gemilang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah mata kami tertuju kepadamu dan jiwa kami terangkat kepada Tuhan. Sehingga hidup kami tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan di sekeliling kami. Tetapi benar-benar melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu menolong kami. Terpujilah nama-Mu, diberkati setiap umat-Mu pada saat ini. Apapun keadaan kami terima pertolongan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang sudah berliburan, menikmati liburan beberapa hari ini ya. Dan sebentar kembali kepada aktivitas masing-masing. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Kristus datang ke dunia ini dan Dia mati menggantikan kita, namun Dia dibangkitkan. Itulah Paskah saudara ya. Jadi salib itu adalah satu rentetan bagaimana korban Kristus yang telah direncanakan oleh Bapa sejak dari semula. Ketika Adam jatuh dalam dosa, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi Kristus sudah menyelesaikannya untuk saya dan saudara. Nah sekarang tema kita adalah pikul salib. Lah kalau Yesus sudah pikul salib, terus saudara pikul salib. Salib mana yang saudara pikul? Salib itu berat atau bagaimana saudara? Lah mungkin 99% Kristen dia selalu diajarkan untuk pikul salib. Tapi pemahaman mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dari Lukas 9 ayat 22 dan 23. Karena ini Yesus sendiri yang mengatakan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, jadi harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu ya. Bukan hanya ketika ibadah saudara, tapi setiap hari. Lalu kita mengikut Tuhan. Baik, kita mulai dari Lukas 9 ayat 22 tadi, saya akan ulangi kembali membaca kepada saudara. Dan Yesus berkata, anak manusia, slide berikutnya, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita mau garis bawahi dulu, anak manusia. Yesus yang pasti dia anak Allah. Yohanes 3:16 menjawabnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya. Jadi Yesus anak Allah. Tapi di sini kita mau membahas bagaimana Yesus menyebut dirinya adalah anak manusia. Tapi saudara harus garis bawahi bahwa Yesus bukanlah anak manusia seperti saudara dan saya. Karena dia adalah huruf besar.
Satu-satunya anak manusia yang membedakan dia dengan saudara. Kita manusia yang telah berdosa dan mewarisi dosa. Tapi Yesus anak manusia yang tidak mengenal dosa. Jangankan berdosa, kenalan dengan dosa pun tak sudi kiranya ya. Jadi saudara, kita bermain-main dengan dosa, tapi Yesus nggak kenal dengan dosa. Yesus anak manusia, ya ini bukan dari perkataan nabi-nabi, ini langsung Yesus sendiri yang mengucapkan bahwa Yesus anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan. Ini berbicara salib saudara. Harus menanggung banyak penderitaan, banyak loh penderitaan, dan dia harus menjadi sama dengan manusia. Harus menjadi sama dengan manusia. Karena manusia yang jatuh dalam dosa, maka Yesus harus menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia itu. Nah, Yesus untuk menjadi sama dengan manusia itu harus mengosongkan dirinya. Ya. Karena dia adalah Tuhan 100%, tapi juga dia manusia. Ya. Jadi di dalam kemanusiaannya Yesus harus mengosongkan dirinya. Kalau Yesus tidak mengosongkan dirinya, maka dia tidak akan pernah menjadi manusia ya. Yesus anak manusia mengosongkan dirinya untuk apa? Untuk menerima saudara dan saya. Ya. Jadi ketika Yesus mengosongkan dirinya, disitulah Yesus dapat menerima semua manusia di dunia ini. Ya. Jadi menerima keberadaan manusia. Tak peduli masalah kita, dosa kita, tapi Yesus membuka diri untuk menerima kita. Kita lihat berikutnya. Oke. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus itu setara dengan Allah, sama dengan Allah, ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Yesus mempertahankan kealahannya, maka penebusan tidak akan terjadi bagi kita ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba bukanlah orang yang merdeka. Manusia semua adalah hamba dosa, bukan orang yang merdeka. Makanya Yesus itu harus mengambil rupa seorang hamba yang tidak merdeka. Jadi dia mengambil kehambaan kita, saudara ya, dan keberdosaan kita, dan menjadi serupa dengan manusia. Jadi manusia itu nilainya ya udah hamba. Hamba ya nilainya apa sih gitu ya? Cuma budak, pesuruh, diperbudak oleh dosa itu sendiri. Nah, jadi Yesus anak manusia, dia harus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Jadi saudara ya sering sekali ya dalam perdebatan-perdebatan orang coba mengomentari ya. Kalau Yesus itu Tuhan kok bisa mati? Dia matikan sebagai anak manusia, bukan sebagai Tuhan. Kalau Tuhan mati untuk apa kita percaya? Ya, saudara. Jadi dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Terus mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu ya menyangkal dirinya. Mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itu artinya mewakili semua manusia. Semua agama. Semua kepercayaan, suku, ras, bangsa apapun. Ya. Jadi Yesus mewakili semua manusia tanpa terkecuali. Jadi Yesus mengosongkan dirinya, meninggalkan kealahannya adalah untuk menerima kehidupan manusia yang berdosa. Maka dikatakan marilah kepadaku. Anak manusia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi Yesus itu mengosongkan dirinya untuk menerima kehidupan manusia yang berdosa. Jadi ketika Yesus sudah menerima kehidupan manusia yang berdosa, maka dosa itu akan diselesaikan oleh dia sendiri.
Jadi bukan usaha kita, bukan perbuatan kita yang akan menyelesaikan dosa kita. Berikutnya saudara, kita lihat di sini. Bahwa Yesus anak manusia ini, itu kan anak manusia tadi udah jelas. Jadi pertama anak manusia itu Yesus mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, menjadi hamba. Untuk menerima semua manusia ini. Untuk menerima semua manusia yang berdosa ini. Jadi dia udah mengambil alih seluruh kehidupan manusia di dalam pribadi satu anak manusia yang namanya Yesus. Nah, karena dia mengosongkan dirinya, menerima kita yang berdosa, bukankah dosa itu membuat saudara dan saya menderita? Ya kan? Ketika Adam jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah karena kau akan mengalami banyak penderitaan dan sengsara dan mengeluarkan peluh untuk mencari nafkahmu seumur hidupmu. Itu yang terjadi. Jadi saudara, manusia itu sudah hidup di dalam penderitaan. Makanya Yesus mengambil kehidupan seluruh manusia ini. Dia harus menanggung banyak penderitaan. Penderitaan siapa? Bukan penderitaan dia. Bukan penderitaan Yesus. Penderitaan manusia. Penderitaan seluruh manusia di muka bumi ini. Itulah yang harus ditanggung Yesus. Maka dia katakan dia harus menanggung banyak penderitaan. Ya. Selain menanggung banyak penderitaan, dia ditolak, dibunuh. Ya, ditolak, dibunuh. Tapi tidak berhenti di situ, dibangkitkan. Itulah kemenangan saudara. Oke, coba lihat kembali slide-nya ya. Nah saudara, ketika Yesus disebut menanggung penderitaan ini, menanggung banyak penderitaan, di situ kita masuk saudara bahwa Yesus memang harus memikul salib itu saudara. Itulah salib yang dipikul oleh Yesus. Saudara. Ya. Jadi Yesus anak manusia harus memikul salib penderitaan, kesengsaraan seluruh umat manusia. Tidak memandang agama ya. Ini seluruh umat manusia. Termasuk yang membenci dia, yang menolak dia, yang membunuh dia. Yang notabene mereka adalah tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Bukankah pemuka-pemuka agama, orang-orang religius yang selalu menista kebenaran Kristus soal salib, pelecehan dan sebagainya. Masyarakat awam tidak terlalu tahu ya. Jadi Yesus harus memikul salib saudara. Salib yang dipikul itu sudah jauh-jauh dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana Yesus harus menderita. Mari kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Banyak orang menderita karena penyakit ya. Penyakit yang aneh-aneh saudara. Halo, siapa manusia yang tidak punya penyakit? Tapi jangan katakan ya udah sudah takdir. Nggak ada itu saudara. Yesus salah satu yang dikatakan penderitaan saudara adalah dia. Sehingga dalam 1 Petrus 2 ayat 29, 24 dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau dalam kitab Yesaya kita akan sembuh. Karena belum terjadi, itu masih nubuatan yang akan terjadi. Tapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 telah sembuh karena sudah selesai. Ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai ya. Jadi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi Yesus memikul kesengsaraan kita. Pertanyaannya nanti akan kita temukan. Apakah itu artinya kita sebagai pengikut Kristus harus memikul kesengsaraan juga? Mungkin itu pemahaman bagi orang lain. Tapi bagi saudara tidak seperti itu saudara ya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi semua penderitaan yang dikatakan anak manusia harus menderita, harus banyak mengalami penderitaan. Semua penderitaan yang dialami Kristus itu adalah karena saudara dan saya. Karena semua manusia.
Ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya, gitu ya. Dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi saudara, semua yang ditanggung Yesus itu, penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan, siksaan, penolakan dan pembunuhan, kematian itu adalah mendatangkan keselamatan bagi saudara. Itulah kabar baiknya. Jadi tanpa ini tidak ada keselamatan. Lalu dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Menjadi sembuh. Ya masih menjadi ya. Tapi kalau dalam perjanjian baru setelah salib telah sembuh. Yesus anak manusia itu memikul salib kesengsaraan kita. Benar? Yesus memikul salib kesengsaraan kita. Kalau Yesus sudah memikul salib kesengsaraan kita, sakit. Kadang orang berpikir kan, oh kamu sakit itu salibmu. Suamimu aneh-aneh itu salibmu. Anakmu narkoba itu salibmu. Tidak sama sekali. Itu bukan salib saudara. Ya, saudara tidak punya salib kesengsaraan. Mari kita lihat. Karena Yesus memikul salib kesengsaraan kita. Jadi saudara tidak memikul salib kesengsaraan saudara. Yesus yang telah mengambil alih tadi sudah memikul salib kesengsaraan kita. Artinya Yesus memikul salib itu semua adalah dosa kita, penderitaan, kesengsaraan manusia, kekalahan manusia. Karena kita sudah kalah. Kita sudah kalah telak saudara. Sudah diskualifikasi. Mau diulang kembali pertandingan ini, kita sudah kalah. Ya, itu sudah label kita. Dosa, penderitaan kita, kesengsaraan kita, dan kekalahan kita. Itu semua dipikul oleh Yesus Kristus di kayu salib. Nah sekarang saudara, kita lihat lagi, sedikit lagi dalam Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus biasa menderita kesakitan karena saudara. Supaya saudara tidak biasa lagi menderita kesakitan. Amin ya. Dia bilang aku tak biasa. Jadi saudara gak biasa lagi menderita kesakitan saudara ya. Gak biasa. Penderitaan, penyakit enggak bukan di situ lagi saudara. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Sampai sebegitu rupa saudara ya. Jadi Yesus anak manusia itu dihina dan dihindari. Ditolak dan dibunuh. Oleh siapa? Oleh tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Sampai sekarang kebenaran Injil itu pun masih dicoba ditutupi, ditolak dan dibunuh. Tapi tidak akan bisa, kemenangan pasti menang ya. Jadi Kristus menanggung penderitaan, kesengsaraan kita di kayu salib. Sampai di situ ya Bapak Ibu. Kristus menanggung penderitaan, kesengsaraan kita, penyakit, kelemahan kita, semua sudah ditanggung komplit. Di kayu salib, sudah ditanggung di kayu salib. Nah kita lihat lagi saudara. Berikutnya di dalam Roma 4 ayat 23 ini ayatnya tapi enggak terlampir ya. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah Yesus diserahkan oleh Bapa karena pelanggaran kita. Jadi Yesus itu diserahkan karena pelanggaran kita. Dia mati karena pelanggaran kita, bukan karena dia tidak berdaya. Ya, dia diserahkan oleh Bapa karena pelanggaran kita, tapi tidak berhenti di dalam kematiannya. Bangkit. Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada berita kabar baik ini, bahwa Kristus telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi tidak ada perbuatan-perbuatan usaha yang membuat pembenaran seorang manusia. Sebaik apapun. Oh dia udah berbuat baik. Ya seperti yang sekarang lagi viral, Kristen progresif. Oh kalau udah berbuat baik, selamatlah. Udah berbuat baik, udah berbuat kasih. No. Ya. Karena kebaikan manusia itu seperti kain lapuk, tidak ada nilainya. Kebaikan manusia tidak ada artinya sebelum dia menerima Kristus. Kalau toh perbuatan baik kita
bisa menyelamatkan. Kalau toh perbuatan kita bisa membenarkan kita, untuk apa Kristus mengosongkan dirinya? Untuk apa dia menderita? Untuk apa dia datang? Ini kabar baik ya, untuk semua manusia di muka bumi ini, saudara. Jadi Kristus disalibkan karena pelanggaran kita. Supaya apa? Kita dibebaskan dari pelanggaran. Ya, Kristus sudah disalibkan karena pelanggaran kita. Saudara sekarang bebas dari pelanggaran. Gak ada lagi langgar-melanggar. Pasal sekian, gak ada lagi saudara ya. Saudara bebas dari pelanggaran. Itu yang berbayar dengan sangat mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan doa kita, bukan dengan usaha kita. Tapi dengan darah yang sangat mahal. Darah yang tidak bernoda. Ya, saudaraku. Karena salib Kristus kita bebas dari dosa. Dan kita menjadi orang benar. Itulah dia. Sementara agama semua kan berusaha untuk menjadi orang benar. Menjadi orang benar, hidup benar. Tapi saudara, sudah diberikan kebenaran Tuhan. Dan kita sekarang menjadi orang benar. Di dalam ayat itu lagi saudara, Lukas 9 ayat 20. Dan Yesus berkata, ya saya baca kembali. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Yesus anak manusia itu harus disalibkan. Disalibkan. Jadi menanggung penderitaan kita. Dia dibunuh mati karena dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Ya, Gak ada tawar menawar ya. Upah dosa adalah maut. Jadi dibunuh mati karena dosa kita, selesai. Jadi kapankah firman itu digenapi kepada Adam? Kalau kau makan dari buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, maka kau pasti mati. Kematian Adam tidak akan membawa perubahan apapun. Tidak membawa keselamatan kepada anaknya sekalipun, kepada dirinya. Tapi Yesus anak manusia yang harus mati. Dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekarang kita lihat bagaimana yang dimaksud saudara dan saya harus memikul salib. Dan salib yang mana? Salib siapa? Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, kepada semua HOG, kepada seluruh dunia. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, jangan hanya ngomong aku ikut Yesus. Jangan hanya simbolik ya, punya salib lah dan macam segala dan lain sebagainya ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ada 3 hal. 1, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara ini adalah murid Kristus, berarti saudara sudah memiliki kriteria ini. Yang pertama, saudara sudah menyangkal diri dan saudara sudah memikul salib every day ya. Setiap hari gitu ya. Setiap hari pikul salib dan setiap hari saudara mengikut Kristus. Oke, ketiga poin ini kita akan bahas. Pertama, kita harus menyangkal diri kita. Jadi saudara harus menyangkal diri. Mungkin ritual agama beberapa waktu yang lalu mereka menyangkal diri dengan menahan. Menahan nafsu, tidak makan, menahan amarah, menahan yang lain-lain gitu saudara. Ya, jadi saudara, Alkitab menjelaskan seperti apa sih yang dimaksud menyangkal diri kita. Karena Yesus mengatakan menyangkal dirinya. Tapi jangan salah ya, ada orang malah menyangkal Yesus gitu kan. Bukan menyangkal Yesus, bukan menyangkal orang lain. Kamu kenal Pak Jonas Tobing? Oh enggak. Tapi kalau Pak Obed ditanya kenal? Kenal banget, itu tulang saya. Oh gitu ya. Saudara, ini bukan menyangkal orang lain, tapi menyangkal diri sendiri. Bagaimana menyangkal diri sendiri? Dalam Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum
supaya aku hidup untuk Allah. Jadi mati untuk hukum Taurat, bukan hidup lagi untuk hukum Taurat gitu. Justru sebaliknya. Jadi mati untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi ketika Yesus disalibkan, siapa disalibkan? Yesus anak manusia. Siapa anak manusia? Anak manusia yang telah mengosongkan dirinya, yang sudah menerima semua manusia yang percaya. Ya, jadi semua manusia yang percaya kepada Yesus, itulah yang disalibkan bersama Yesus. Ya, maka dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara sudah disalibkan. Kalau saudara sudah disalibkan berarti sudah mati. Karena dalam hukum Taurat kita selalu melanggar. Sampai kapanpun. Musa sekalipun melanggar. Makanya tidak sampai ke tanah Kanaan. Ke sorga sampai. Tapi mengalami hidup dalam berkat kerajaan sorga tidak. Sekelas Musa loh saudara ya. Nah, saudara yang terkasih, kita telah disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah mati terhadap hukum, yang namanya hukum Taurat, berarti hukum tidak berlaku bagi saudara. Kalau tidak berlaku, apa yang kita langgar? Makanya dia disalibkan karena pelanggaran kita. Kita bebas. Jadi kita sudah disalibkan dengan pelanggaran itu, sehingga saudara tidak lagi melakukan pelanggaran, ya. Jadi aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita telah mati oleh hukum Taurat dan kita tidak disalibkan dengan Kristus. Sekarang kita hidup untuk Tuhan. Jadi kita sekarang hidup untuk Tuhan. Kalau dulu kita hidup untuk diri kita sendiri. Kemampuan kita, aku yang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, kekuatanku, mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Walaupun tidak bisa, siapa yang bisa melakukan? Loh kan hukum Taurat kesimpulannya itu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Manusia harus melakukan. Manusia yang mana? Bukan saya, bukan saudara. Yesus anak manusia. Dia yang sudah menggenapi untuk melakukan. Bersama siapa? Bersama dia, Yesus anak manusia. Jadi sekarang saudara, kita hidup untuk Tuhan. Jadi saudara menyangkal diri berarti saudara itu telah mati. Telah disalibkan bersama Kristus. Itu menyangkal diri. Bukan pengen mau makan ini nggak jadi makan, mau beli ini nggak beli, mau jalan-jalan menahan diri, bukan itu menyangkal diri. Tapi saudara sekarang hidupmu untuk Tuhan. Ketika kita hidup untuk Tuhan, kita sudah menyangkal diri kita karena bukan mengikuti keinginan kita. Ya. Kemudian kita lihat lagi saudara. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Nah inilah orang sudah menyangkal diri. Jadi sudah ada perbedaan hidup, pertukaran hidupnya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi. Jadi, memang aku begitu. Ya memang orang Batak itu orangnya kasar-kasar ya. Ini bukan soal Batak. Tapi saudara sudah mati enggak? Udah disalibkan bersama Kristus. Kalau kita mau bicara suku mah, enggak ada bisa-bisnya. Semua punya kelebihan. Enggak bisa bilang, wah ya. Katanya jangan cari istri orang Batak. Ntar dikontrol gitu ya Pak. Tapi semua adalah ya. Oke gak apa-apa. Saudara. Jadi saudara. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menyangkal diri. Saudara bukan hidupmu lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam saudara. Ya. Jadi kalau tadi Kristus menerima hidup kita. Sebagai anak manusia menerima hidup manusia, sekarang kita yang menerima hidup Kristus. Ya itu kebalikannya. Jadi Yesus mengosongkan diri untuk menerima manusia yang berdosa. Dan sekarang kita mengosongkan diri untuk menerima Kristus yang kudus dan yang benar. Ya. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi fokus kasih Tuhan itu adalah aku. Aku dikasihi Tuhan. Kalau saudara sadar kita dikasihi Tuhan, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada pengharapan, ada kekuatan. Ketika kita sakit, Daud bersaksi, penyakit ini tidak membawa aku kepada kematian. Kebangkrutan ini tidak akan menghancurkan aku. Selalu ada pertolongan dari Tuhan ya.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus sudah menyerahkan dirinya di salib untuk saudara. Saudara tidak perlu menyerahkan diri di salib untuk siapapun. Jangan saudara. Yesus satu-satu yang disalib. Jadi kita harus menyangkal diri kita. Ya, karena itu firman Tuhan. Dan Yesus yang mengatakannya. Artinya apa? Kita mengosongkan diri kita. Jadi jangan lagi bawa status saudara, jabatan saudara, kepintaran saudara, harta saudara, kehebatan atau ketidaklayakan kita. Tidak ada lagi yang kita bawa tentang diri kita di sini. Tidak ada cerita kita di sini, tapi ini Kristus. Jadi kita menyangkal diri artinya kita mengosongkan diri untuk menerima Kristus. Kristus mengosongkan dirinya untuk menerima saudara yang berdosa dan menggantikan kita. Dan sekarang kita mengosongkan diri untuk menerima Kristus yang mengasihi kita. Untuk menerima Kristus yang telah berkorban untuk kita. Ya, jadi Kristus sekarang karena Kristus di dalam kita, hidup kita bukan kita lagi. Jadi kalaupun kita punya suku-suku, itu hanya di dunia ini. Tapi sesungguhnya kita semua satu. Satu rasnya. Satu DNA-nya. Kristus. Itu saudara ya. Boleh kita berbeda. Kulit dan segala macam. Tapi dalam Kristus kita sudah satu. Tidak ada lagi perbedaan. Ku tak pandang kau dari suku mana. Ya. Kristus hidup dalam kita. Hidup kita bukan kita lagi. Dan Kristus telah mengasihi kita. Artinya saudara menerima kasih itu. Jadi mereka yang menolak, ya masih tetap tadi. Di dalam kesengsaraan, pikul salibnya sendiri. Tapi ketika saudara menerima kasih Kristus, itulah yang disebut saudara telah menyangkal diri. Jadi menyangkal diri adalah menerima kehidupan Kristus. Kita hidup untuk Tuhan. Kalau saudara hidup sekarang, hidup saudara untuk Tuhan. Bukan untuk menjadi, ada testimoni kemarin ya. Bukan untuk jadi orang hebat, bukan untuk orang yang terkenal. Semua itu adalah bonus Tuhan akan berikan. Sebab pengangkatan datangnya dari Tuhan. Semua itu adalah tambahan dari Tuhan saudara. Tapi esensi yang paling utama adalah kita menerima Kristus dalam kehidupan kita. Kita menerima kehidupan yang kekal. Itu yang paling mahal. Kalau itu pun diberikan, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya hanya ditambahkan. Jadi menyangkal diri artinya kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk diri sendiri, itu bukan menyangkal diri. Hidup untuk Tuhan itulah menyangkal diri. Saudara coba renungkan mana lebih enak hidup ini. Hidup untuk diri sendiri, sudah berapa kali dengar? Itu adalah beban ya kan? Beban keluargaku, beban istriku, beban suami. Karena hidup untuk diri sendiri. Mengembangkan semuanya. Dari diri kita sendiri. Tapi hidup untuk Tuhan, ya udah untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan berarti dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Itulah namanya menyangkal diri. Berarti saudara, tidak susah dong. Ketika baru, kamu sangkal diri dong. Bukan saudara ya. Oke. Menyangkal diri kita sudah dapat. Saudara sudah menyangkal diri. Itu bukan saudara sudah puasa. Doa puasa Esther dulu, aku menyangkal diri nih. Supaya bisa begini, supaya tidak marah-marah sama suami. Soalnya aku dari terbit matahari sampai terbenamnya. Gitu ya. Enggak saudara. Tidak perlu. Enggak. Atau menahan diri harus tutup mulut, enggak. Saudara tinggal kosongkan dirimu. I am nothing. Yesus, kan katanya percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Yesus telah tinggal dalam saudara. Oke, hidupku bukan aku lagi. Aku bukan hidup untuk diriku sendiri. Karena kalau saudara hidup untuk diri sendiri, saudara yang bertanggung jawab untuk hidupmu. Saudara yang berjuang untuk hidupmu. Tapi karena kita hidup untuk Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk hidupku. Tuhanlah jaminan hidupku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah yang mensuplai segala sesuatu yang saudara butuhkan. Ya, sekarang masuklah kita kepada memikul salib. Karena ini judul khotbah saya. Berarti udah selesai. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Garis bawah ya, salib kita, bukan salib Yesus. Saudara tidak bisa memikul salib Yesus. Salib saudara yang saudara harus pikul. Memang kita harus pikul salib. Salib yang mana? Ya. Kita harus memikul salib kita setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu ya, itulah yang membuat kita menderita. Itulah yang membuat kita sengsara, sakit, gagal, kalah, saudara. Dan Yesus sudah mengambil alih semuanya. Dalam ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, syukur kepada Allah. Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tadi kan kita kalah. Yesus telah menang. Mengalahkan maut, mengalahkan dosa, menggenapi hukum Taurat, saudara. Nah, Yesus telah memberikan kemenangan kepada saudara. Jadi Bapa, Tuhan, pencipta alam semesta, telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan itu bukan karena usaha dan perjuangan kita. Sampai harus naik level lagi. Dan banyak hal mau dilakukan. Tapi saudara menerima. Karena yang sesungguhnya yang menang itu adalah Kristus. Tapi harus memikul salib kita. Apa itu memikul salib? Saudara, memikul salib bagi kita adalah menerima kemenangan Kristus. Apakah berat? Oh, pikul salib dong. Kamu harus berdoa saat teduh. Kamu harus begini, kau harus melayani, kau harus berkorban. Bukan saudara ya. Jadi memikul salib itu adalah saudara menerima kemenangan Kristus. Salib kita adalah kemenangan Kristus. Oke? Salib kita adalah kemenangan Kristus. Salib Kristus adalah kekalahan saudara dan saya. Salib Kristus adalah penderitaan dan kesengsaraan kita. Tapi salib kita adalah kemenangan Kristus. Jadi apa susahnya saudara mikul salib? Happy dong tiap hari saudara mikul salib. Yes. Berjalanlah dalam kemenangan. Kristus telah mengalahkan maut. Kita merdeka dari dosa oleh hukum Taurat. Dan kita hidup dalam kemenangan Kristus. Itulah namanya mikul salib. Saudara hidup dalam kemenangan Kristus. Kita hidup dalam kemenangan Kristus. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan ku menang, ku menang. Kenapa? Karena Kristus sudah menang. Itu mikul salib. Jadi setiap hari saudara berjalan di dalam kemenangan itu. Come on, kita lihat lagi. Kita harus memikul salib seperti apa itu? Lanjut. Kita harus memikul salib kita. Bukan memikul salib Kristus ya. Salib Kristus sudah selesai. Kita harus memikul salib kita. Artinya apa? Salib Kristus adalah penderitaan kita karena dosa kita. Jadi karena dosa kita, salib Kristus adalah penderitaan kita. Sementara salib kita adalah kemenangan Kristus atas dosa kita. Ya, jadi salib yang dipikul Kristus di Bukit Golgota adalah penderitaan kita, kekalahan kita karena dosa kita. Tapi sekarang salib yang saudara pikul adalah kemenangan Kristus atas dosa kita. Saudara. Jadi sekarang memikul salib itu setiap hari. Artinya apa? Berjalan dalam kemenangan Kristus setiap hari. Amin ya. Saudara berjalanlah dalam kemenangan Kristus. Itulah hidup saudara. Saudaralah umat pemenang, bakal lebih dari pemenang. Salib kita bukanlah penderitaan. Bukan penyakit, bukan kemiskinan, bukan kegagalan. Bukan masalah. Masalah, yes, terjadi dalam hidup saudara. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apabila kau mengalami pencobaan, Tuhan berikan jalan keluar. Tidak ada dikatakan bahwa pencobaan, masalah, penderitaan, pergumulan, usahamu, dan semua tragedi dalam hidupmu, bencana, itulah salibmu. No. Tapi bukan hal yang asing saudara dengarkan. Orang besuk ke rumah sakit, ya udah, ini salibmu, sabarlah. Clear bagi saudara saya. Bahwa salib kita adalah kemenangan Kristus. Jadi memikul salib adalah kabar baik bagi saudara. Dan memang harus. Saudara tidak mau memikul salib tiap hari, saudara kan mengalami masalah. Tapi ketika saudara berjalan dalam kemenangan Kristus atas identitas itu, saudara akan menang. Daud aja udah mulai mengerti kok saudara ya. Ketika dia menghadapi Goliat. Aku datang atas nama Tuhan semesta alam. Berjalan di dalam kemenangan. Sudah saudara ya, jadi itulah yang disebut memikul salib. Saudara sukacita memikul salib. Terakhir, kita harus mengikut Kristus. Mengikut Kristus saudara, kita harus mengikut Kristus. Ya kan tadi
udah kosongkan diri, hidup untuk Tuhan. Udah hidup untuk Tuhan, itu menyangkal diri. Sekarang ya berjalan dalam kemenangan Kristus, pikul salib. Kalau udah berjalan berarti, saudara berjalan berarti saudara ngikut. Ngikut ya, namanya berjalan. Saudara berarti sedang mengikut. Dan mengikut untuk apa? Masa jalan terus? Ngikut sampai di tujuannya untuk saudara tinggal bersama dengan yang saudara ikutin. Gitu loh saudara ya. Jadi mengikut, lalu saudara berjalan di dalam kemenangan itu mengikut untuk bertinggal bersama yang saudara ikuti itu. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi saudara mengikut itu, mengikut aku maksudnya tinggal ya kan. Nah kalau saudara orang-orang yang kerja atau ada tinggal di rumah, orang yang kerja bersama saudara di rumah membantu, tinggal kan sama saudara gitu loh. Nah maka dikatakan sih tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya. Jadi Yesus bisa, karena tinggal di saudara pun sekarang bisa berjalan di dalam kemenangan itu, mengosongkan diri saudara dan terus mengikut sampai tinggal bersama dengan Kristus karena kita tinggal di dalam kasihnya, di dalam kasih Bapa. Mengikut Kristus artinya saudara menuruti perintahnya. Perintahnya apa? Supaya kita tinggal di dalam kasihnya. Jadi kita harus mengikut Kristus dengan tinggal di dalam kasih Kristus. Apa sih? Ikut aku yuk, ikut. Kalau saudara diajak ikut berarti saudara akan bersama dengan yang mengajak gitu loh. Nah ikut aku katanya. Yaudah ikutlah bersama Kristus. Tinggal dalam kasihnya saudara. Mengikut Kristus itu kita tinggal di dalam kasih Kristus. Selesai. Kesimpulannya. Close. Ada slide terakhir? Baik. Jadi saudara, apa yang dikatakan Yesus tadi, barang siapa yang mengikut aku, barang siapa mengikut Kristus ya harus yang pertama menyangkal dirinya, yang kedua memikul salibnya, yang ketiga mengikut Kristus. Menyangkal diri adalah menerima kehidupan Kristus, disitulah saudara memulai kehidupan yang baru. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup aku. Saudara sedang memulai dengan roh. Tadinya kita dipimpin oleh daging, hidup semau gua. Sekarang saudara hidup dipimpin oleh roh, dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Sama seperti Abraham mulai dituntun oleh bintang itu. Orang Majus dituntun oleh bintang itu bertemu dengan Yesus. Saudara dituntun oleh roh. Kita dipimpin oleh roh, kita memulai dengan roh. Itulah menyangkal diri. Itu hidup yang paling bahagia saudara. Ya, karena saudara bukan mengikuti kehendak kita lagi. Memikul salib kita menerima kemenangan Kristus. Saudara berjalan dalam kemenangan. Every day ku menang meskipun saya susah menderita dalam dunia. Menang, ku berjalan terus dalam kemenangan. Dan mengikut Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus, saudara artinya saudara mengakhiri dengan roh. Ya, mengakhiri dengan roh. Anda sudah tinggal dalam kasih Kristus, itu yang dimaksudkan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Sudah selesai saudara ya? Saya menekankan kepada kita sobatku, hanya 3 hal tadi, saudara menyangkal diri, memulai dengan roh, memulai dengan kasih, menerima kasih Tuhan. Perjalanan saudara, jadi ada kan waktu sekarang, waktu yang sedang berjalan, dan waktu yang akan datang. Kita sudah menerima kasih Tuhan, menyangkal diri kita memulai dengan roh. Lalu kita berjalan sekarang dalam kemenangan Kristus, itulah salib Yesus. Salibmu bukanlah penderitaan seperti tadi yang sudah saya sampaikan atau yang selama ini diajarkan oleh orang-orang agamawi. Dan sekarang saudara, akhirilah dengan roh. Karena jemaat Galatia dikatakan, hai orang Galatia yang bodoh, kau mau mulai dengan roh, mau kau mengakhiri dengan daging. Jadi orang-orang percaya masih bisa memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi kita murid Kristus, kita memulai dengan roh dan menjalaninya dengan kemenangan, pikul salib. Dan kita mengakhiri dengan roh karena kita tetap tinggal dalam kasih-Nya, tinggal di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang mengajak kami dan mengajar kami akan kebenaran-Mu. Bahwa kami harus menyangkal diri kami, mengosongkan diri kami untuk menerima Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru,
dan yang lama telah berlalu. Kami memulai dengan roh. Dan kami harus memikul salib kami setiap hari. Salib Kristus adalah penderitaan dosa, kegagalan, sakit, penyakit, kesengsaraan kami. Tetapi salib kami adalah menerima kemenangan Kristus atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sehingga kami setiap hari berjalan di dalam kemenangan-Mu. Dan kami mengikut Engkau, artinya kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mulai dengan roh, kami jalani dalam kemenangan, dan kami akhiri dengan roh. Kami tetap tinggal dalam kasih Tuhan, di dalam kerajaan-Mu. Diberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua sakit penyakit kami yang Kau sudah menyembuhkan, kelemahan kami yang Kau sudah melenyapkan. Kami sudah diubah dan dari kekalahan kepada kemenangan, dari hidup kami sendiri kepada hidup Kristus, dan bergantung kepada kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.